Ya. Oke, yang pertama kita nanti ada dua lisensi ya. Ada lisensi Archicad sama lisensi Bentley. Ya. Nah, untuk lisensi Archicad itu eh, masuk ke website graphisoft.com ya. Nanti lalu di bagian produk ini teman-teman masuk ke bagian educational license ya. Nah, ini kebetulan Neosia belum terlisting di sana, tapi nanti kita akan gunakan salah satu aja. Jadi nanti masuknya totalnya ke myarchicad.graphisoft.com. Untuk Bentley seperti yang kemarin education.bentley.com. Jadi ini sebenarnya untuk review aja. Archicad dulu ya. Untuk Archicad teman-teman pilih yang students. Mungkin di sini kalau ada dosennya mau coba propose ya, bisa pilih yang educators. Nah, cuma untuk teman-teman bisa klik register dan download ini ya. Nah, download sendiri sebetulnya ada di scoreboard. Itu link downloadnya ada di sini ya. Jadi mungkin teman-teman sudah beberapa ada yang sudah install dan ini cukup besar ya. Archicad sekarang sudah di versi 27, 27.3. Nah, di sini teman-teman mesti siapin KTM ya. Jadi mesti siapin KTM. eh, Pertama, yang jelas buat ID Graphisoft. Nah, buat yang sudah bisa sign in ya, sign in. Di sign in aja ya, buat yang sudah tinggal sign in. Ups, start. Ya, sampai nanti teman-teman masuk ke halaman seperti ini. Sorry, sorry. Ya, sampai nanti teman-teman masuk ke halaman seperti ini. Nah, di sini tinggal isi aja. Nah, ini pilihnya salah satu terserah, tapi saran saya Piranusa aja. Ya, nanti dipilih Piranusa. eh, Kemudian ini isi nama kampus masing-masing ya. Nama kampus masing-masing, lalu pilihnya yang kalau teman-teman D3 ya, yang yang vokasi pilih vokasi, kalau yang S1 pilih yang university. Ya, kemudian jurusan ya. Jurusannya tinggal pilih di sini, arsitek, kalau yang sipil pilih yang engineering, kalau yang interior pilih yang interior. Sipil boleh pilih yang konstruksi, manajemen konstruksi atau engineering ya. Kalau teman-teman yang ada dari mesin atau industri bisa pilih yang engineering. Kemudian nih perkiraan lulus ya, misalnya eh, tahunnya aja. Kalau mau lulus tahun ini tinggal diketik 2024 atau tahun depan 2025. Lalu ini dipilihnya yang eh, ya ini sebenarnya sembarang aja ya. Kalau misalnya memang di kampus kalian tuh belum ada sama sekali untuk membahas Archicad, pilihnya yang not present. Nah, tapi kalau sudah pernah dikasih itu pilih yang
embedded. Atau misalnya wajib ya, sifatnya wajib, pilihnya yang required. Oke. Jadi ini bebas saja kalau yang ini. Mungkin saya pilihnya yang elektif aja. Nah, teman-teman bisa upload salah satu dari dokumen ya. Yang pertama KTM, yang atas ini paling atas ini KTM atau KRS. Kalau punya KRS ini diupload ya. Cuma mungkin saya nggak sarankan karena KRS-nya mungkin nggak em, ada teman-teman yang KRS-nya tidak tidak ada yang berkaitan dengan bangunan begitu ya. Nah ini eh, nggak saya sarankan. Atau surat kalau misalnya bisa dapetin surat rekomendasi dari dosen, nah itu bisa dicantumkan. Atau transkrip nilai. Jadi buat yang nggak punya mungkin transkrip boleh dicantumkan ya. Nah, yang penting mereka itu sebetulnya memerlukan dokumen yang pertama ada nama legalnya, ya, nama kampusnya, sorry, nama kalian, kemudian nama kampusnya, lalu a date within the current school term, jadi masih berlaku gitu. Jadi ada validasinya berlaku sampai dengan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau saran saya, kalau misalnya KTM-nya itu tidak ada masa berlaku, mungkin lebih baik cantumkan eh, dokumen yang lain ya. Yang penting ada tanggalnya, bahwa teman-teman itu masih enroll, eh, masih menjalani pendidikan, begitu. Ya, jadi tanggal itu memang penting. Eh, Kalau dulu saya KTM saya ada tanggal berlakunya itu ada, tapi saya lihat teman-teman yang sebelumnya pernah propose itu tidak ada tanggal di sana, tidak ada tanggal. Mungkin kalau untuk Bentley itu nggak masalah ya, karena masih bisa kita bantu. Nah, cuma untuk yang Graphisoft ini kita masih urus ya, masih kita urus. Kita statusnya Neosia itu masih statusnya digital partner ya. Jadi digital partner itu hanya untuk yang subscription sebetulnya. Nah, untuk edukasi itu baru tadi Piranusa atau apa? Aplicat. Nah, oke. Nanti kalau misalnya kita sudah selesai, mungkin bisa kita bantu kalau misalnya KTM-nya nggak ada tanggalnya. Ya, dan teman-teman bisa pilih waktu di awal ini ada Neosia di sini bisa dipilih nanti. Tapi sekarang memang belum ada ya. Kalau sudah tinggal dipilih eh, kat- scan-scanan KTM-nya ya, kemudian di submit seperti itu. Jadi kalau saran saya pilihnya Piranusa aja ya. Piranusa ini karena yang paling lama udah eh, lalu di submit. Nanti saya akan coba ngobrol dengan teman-teman di Piranusa ya untuk buat teman-teman yang belum propose sampai seminggu belum ada keluar lisensinya, mungkin saya akan kontak mereka, bantu kontak. Oke, mungkin saya sambil ini ya, sambil iseng-iseng buat polling deh. Sebentar mana? Di sini ada fasilitas polling nggak ya? Nggak ada ya. Slide control. Mungkin ada pertanyaan eh, mengenai yang Archicad? Oke. Salah satu aja. Salah satu. Kan tulisannya itu one off. One off. One off itu artinya salah satu. Kalau all, nah itu berarti semua. Ya, semua.
Oh, ada tulisannya, please upload all the following types. Nah, itu berarti harus dipilih semua. Tapi ini one off. Silakan upload salah satu. Di sini nggak ada fitur ini ya, nggak ada fitur Archicad-nya. Mungkin nanti, oke, nanti saya akan coba buat di grup aja. Yang sudah berhasil, boleh ketik satu di chat. Yang sudah berhasil, belum ada yang berhasil ya? Ya, nanti kalau sudah, misalnya sekarang lagi apa? Lagi melakukan ya, eh, di diisi aja dulu. Mungkin pollingnya kita akan lakukan di grup aja besok ya, di grup buat saya data. Oke, mungkin lanjut dulu. Nanti ini ada rekamannya, teman-teman bisa tonton ulang buat ada yang kesulitan. Ini apa ini? Eraser, spotlight, stamp. Sekitar 3 hari ya, maksimal 3 hari sih. 3 hari kerja. Ya, tapi kita kalau tidak salah materi Archicad itu baru mulai bulan depan sih. Jadi rasanya nggak masalah, masih sih masih bisa lah. Oke, oke. Sekarang kita pindah dulu ke ini ke Bentley. Untuk Archicad nanti mungkin harus diinstal yang 27 ya. Jadi teman-teman nggak bisa, bukan nggak bisa sih. Nanti kalau pakai yang 26 nggak bisa kolaborasi. Ya, kalau beda ini. Jadi kita samakan semuanya pakai yang versi edukasi semua, yang 27. Kalau teman-teman pakai edukasi yang 26, itu nanti takutnya nggak bisa kolaborasi dengan yang 27. Jadi tersendiri. Rumah cloud kita untuk kolaborasi itu memang khusus untuk 27 gitu. Kemudian juga gunakan versi edukasi. Jadi kalau versi edukasi 27 itu nggak bisa connect dengan versi komersial 27, itu nggak bisa. Jadi benar-benar harus sama edukasi 27. Ya. 1 tahun. Ya, jadi biasanya ini 1 tahun dan bisa di renewal. Jadi kalau misalnya butuh kembali, itu bisa di daftar lagi aja. Itu mestinya sih bisa dapat lagi ya, tapi mungkin bisa dicoba aja. Oke, bisa lanjut dulu ya ke edukasi. Bentley Education. Nah, kalau ini sama sebetulnya, teman-teman mesti upload ya. Jadi yang pertama, kalau sudah buat akun Bentley, pertama bikin akun Bentley dulu, email, ya, emailnya ini eh, kalau ada yang email kampus itu lebih lebih bagus ya. Tapi kalau enggak, pakai yang Gmail aja, nggak apa-apa. Kemudian nama, ya. Kalau misalnya teman-teman untuk middle name ini jangan diisi deh, ya. Middle name nggak usah diisi. Jadi middle name-nya nanti dikosongin aja. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 3 nama, contoh misalnya saya ya Rizky Lukita Pratama gitu ya. Nanti first name-nya itu nama yang pertama, ya. Lalu nama kedua dan ketiga ditaruh yang di last name, ya. Diulangin ya. Jadi bagian nama tengah itu dikosongkan, jangan diisi. Karena nanti ini masalah di ini ya, masalah di nama di sertifikatnya. Ketika teman-teman ambil sertifikasi, itu nama tengahnya hilang. Ya, jadi contohnya misalnya kayak Mas Theo nih ya, Theophilus Alfred
year end 2 misalnya. Nanti kalau alphabetnya ditaruh di tengah, di sertifikat itu tulisannya cuma Theophilus year end 2 aja. Alphabetnya itu kadang dihilangkan gitu. Jadi supaya untuk menghindari itu, mungkin first name-nya yang dua nama pertama ya, Theophilus Alphabet, kemudian last name-nya eh, yang terakhir. Jadi kalau misalnya ada empat namanya, ya dibagi dua-dua aja ya. Di sini dua, di sini dua. Kemudian country tentunya Indonesia, passwordnya. Di sini kita nggak perlu akun temporari sebetulnya. Ya. Pakai aja yang biasa, nggak usah pakai akun temporari. Karena kita ingin mengajukan lisensi edukasi ya. Lalu create account. Ya. Nanti kalau setelah create account, akun teman-teman itu belum langsung aktif. Akan ada link untuk aktivasi melalui email. Itu harus diklik dulu, ya, baru nanti aktif. Persis seperti teman-teman bikin akun Trimble. Yang mengajar arsitek tadi namanya Pak Zaid nanti dari Singapura. Pak Zaid baru aktif lagi hari apa bulan Mei ya. Tapi ngajarnya nggak pakai bahasa Inggris kok, tenang aja. Ya, sambil di bulan Mei itu saya sambil dan teman-teman sambil siapin untuk project ya, untuk project teman-teman semuanya. Jadi untuk ngajar kita lempar dulu ke Pak Zaid. Jadi Pak Zaid nanti teman-teman akan kenalan di hari pertama ya. Jadi Pak Zaid ini istilahnya kayak yang mempopulerkan Archicad di Singapura. Di Singapura itu hampir 90% ke atas itu perusahaan-perusahaannya pakai Archicad. Karena mereka memang sudah wajib BIM di Singapura itu. Semua bangunan harus menggunakan BIM. Kalau di Indonesia itu hanya yang 20.000 meter persegi ya, yang harus pakai BIM. Kalau kurang dari itu tidak wajib. Tuh, sehingga di sana Revit kurang populer, Archicad lebih populer ya di Singapura. Dan Pak Zaid itu salah satu orang yang dari dulu konsisten ngajari ya, jadi trainernya profesional di Singapura sana untuk penggunaan Archicad. Ya, oke. Kemudian kalau sudah nih karena saya udah ada akun ya, kalau sudah tinggal login aja. Login. We didn't recognize the email address. Salah ya, sebentar. Hmm, loh, kok nggak bisa? Sebentar, saya cek dulu ya. Ini harusnya, kalau misalnya teman-teman nggak bisa login, mungkin forgot password aja ya. Forgot password, kemudian send request. Lalu mestinya nanti dikirim ke email untuk passwordnya. Oke, emailnya.
Ya, nanti kalau sudah login, nanti mestinya nama teman-teman ada di sini. Ini akun saya tidak bukan edukasi ya, jadi saya nggak bisa ngajuin lisensi edukasi di sini karena saya sudah ada lisensi komersialnya, bahkan lisensi partner ya. Jadi kalau eh, nah di sini teman-teman eh, masuk ke bagian dashboard ya, masuk ke bagian dashboard, kemudian pastikan profilnya lengkap ya, profilnya lengkap. Nah, jadi di sini pilih aja jurusannya apa, kemudian interest minatnya apa gitu ya. Kemudian di sini mungkin dipilih semua juga boleh, kemudian save. Ya. Jadi ini harus diisi ya, karena kalau ini nggak diisi, ya, nggak akan bisa ngajuin. Diisi dengan benar, ya. Oke, kalau sudah. Nah, kalau sudah di sini klik software. Klik software, lalu download salah satu aja. Download salah satu software yang diinginkan. Contoh misalnya Statro, ya. Diklik download, nanti kita akan diminta upload ID card, ya. Di sini di sini memang nggak ada tulisannya ya. Tapi sebelumnya ini ada tulisannya maksimal kalau nggak salah 5 mega, ya. Kemudian formatnya JPEG ya, JPG aja. eh, JPG atau PNG. Jadi waktu di scan PDF nggak bisa ya. Di sini nggak bisa PDF. Setahu saya juga nggak bisa sih. Ya. Jadi apa? Kalau teman-teman foto gitu ya atau scan pastikan ukurannya. Kalau bisa sih, oh sorry, 1 mega kalau nggak salah malah ya 1 mega. Jadi kalau misalnya ukuran filenya itu di atas 1 mega, dikecilin dulu aja ya. Mungkin teman-teman tahu ya cara ngecilinnya seperti ini. Contoh, ini contoh aja deh. Ya. Contoh. Oke, misalnya anggaplah ini 1,5 mega lah, misalnya ya contoh. Nah, ini teman-teman tinggal bisa buka pakai Microsoft Paint. Ya, biasanya kalau di Windows itu ada Microsoft Paint. Kalau di Mac saya nggak tahu ya pakai apa. Oke, pasti ada editornya ya. Open with, di sini ada Paint, ya. Kemudian resize, di resize. Nah ini dibikin 50% ya, 50% seperti itu misalnya. Ya, kalau sudah di save. Kalau dia masih bentuknya apa, misalnya BMP gitu ya, atau misalnya SVG, nah ini tinggal di save as saja, di save as sebagai JPEG gitu. Nah ini karena awalnya sudah JPEG, ini mungkin bisa langsung di save aja. Nanti kalau kita cek di bagian eh, ukuran file itu harusnya lebih kecil ya, tadi 200-an ya, sekarang 107 ya. Jadi pastikan ukuran filenya di bawah 1 mega. Karena kalau di atas 1 mega itu kemungkinan ditolak sih. Ya, nggak bisa ke-upload. Gitu. Ya. Nah, nanti mungkin teman-teman harus nunggu lagi. Harus nunggu mungkin sekitar sama 3 hari kerja juga maksimal. Ya. Mungkin di sini teman-teman sebelumnya sudah ada yang pernah melakukan dan belum berhasil. Nanti boleh kita diskusi ya. Di share screen aja. Mungkin ada yang kurang di mana bisa saya coba cek begitu.
Nah, kalau bisa nanti mestinya teman-teman akan diarahkan ke halaman download ya. Di halaman download itu tinggal ikutin aja prosesnya. Tapi kalau belum aktif, itu nanti ketika diklik ini harus upload. Itu artinya belum aktif. Tapi kalau udah aktif, kita bisa berhasil mendownload ya. Nah, kalau sudah ya, kalau misalnya sudah aktif, kemudian sudah bisa download, nah teman-teman harus login. Loginnya ke, nah ini kebetulan saya belum belum install produk Bentley sama sekali ya. Mungkin saya install dulu. Misalnya install, eh, kan teman-teman di sini ada link ya, ada link untuk download Start Pro. Ya. Saya install Start Pro dulu deh. Ya, install Start Pro. Hmm. Sorry, di mana? Di Dropbox aja ya. 4 Pro 2023 yang ini ya. Nanti eh cari yang, kalau Start Pro mestinya yang ini nih. Ya. Nanti kalau ketika kita install software apapun dari Bentley, akan otomatis menginstal ini namanya connection client ini. Jadi ini tinggal install aja ya, accept. Sorry, back dulu. Oke, cuy. Kirain ada Indonesia. Ya, ini next aja ya. Nah, lalu pastikan, sorry. Nanti connection client otomatis akan terinstall ya. Nggak usah khawatir. Ini di install aja. Ya, tunggu. Oke, ini saya pause dulu ya untuk. Oke, jadi eh, apapun software Bentley yang kita install itu kita perlu login dulu ke connection client ini. Ya, ini cuma tutorial aja di next next. Ini kok ini karena belum selesai ya, jadi agak nge-lag dikit nih. Oke, ini cuma tutorial aja sih. Atau klik do not show again. Ya, nah nanti loginnya di sini. Ya, silahkan login ke dengan email yang sudah didaftarkan ya lisensinya. Next. Kemudian password. Ya, lagi kalau misalnya lupa ya passwordnya, bisa forget your password. Lalu sign in. Ya. Nah, nanti semua software software Bentley yang terinstall di komputer kita itu akan terdetek di sini. Jadi contoh misalnya teman-teman install ada Start Pro, ada MicroStation, lalu ada Open Building, kemudian ada lagi Lumen RT dan seterusnya. Nah, itu nanti terlist semua di sini. Kalau misalnya ada update ya, itu nanti ada sorry. Kalau ada update dia terdaftar. Jadi yang terdaftar di sini cuma yang ada update-nya aja. Ya, kalau nggak ada update-nya nggak ini. Nah, ini
sebetulnya yang tadi saya install ini ternyata versinya agak ketinggalan ya, agak ketinggalan. Sekarang kan versinya 23.00.02.043. Nah, padahal kalau kita install versi yang terakhirnya itu adalah 0 apa 363. Kalau ini kan 243 ya. Ini 363. 325. Sorry, ini Start Advanced Concrete. Start Advanced, oh di sini nggak ada. Ya, jadi sebenarnya ini optional ya, tapi lebih baik di apa di ini aja di upgrade aja kalau ada. Ini kebetulan untuk connection kliennya versi 125. Nah, untuk connection klien pastikan yang versi paling akhir ya. Ya, itu lebih baik. Walaupun sebenarnya enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini diinstal, nanti otomatis akan kepilih, diinstal aja, nggak masalah. Apakah untuk student kalau sudah habis bisa reapply? eh Sepertinya sih mungkin kalau nggak bisa bisa gunakan email email lain lah ya. Email lain yang mungkin teman-teman punya Gmail, yang tadinya pakai Gmail, eh, terus nggak bisa di reply, bisa gunakan email kampus gitu ya. Atau yang sebelumnya pakai email kampus, eh, kemudian reapply-nya menggunakan email Gmail begitu. Tapi dicoba aja dulu reapply. Setahu setahu kami sih enggak ya. Tapi begini, kalau misalnya teman-teman nggak bisa, kabari aja kita. Nanti kita akan coba bantu follow up ke Bentley-nya. Karena kan Neosia itu kan adalah training partnernya Bentley ya. Jadi biasanya kita gelondongan sih, nggak satu-satu. Teman-teman yang nggak bisa, itu bisa kita ajukan secara manual untuk bisa diaktifkan gitu ya. Tapi tolong jangan langsung minta dibantu ya, dicoba dulu aja versi ininya, karena mereka juga agak apa namanya ya, eh, kalau terlalu sering agak males juga gitu. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman ini eh, nggak mau coba dulu, maunya tahu gampang aja, eh, coba langsung minta dibantu gitu. Nah, dicoba dulu aja ya, dicoba karena divisinya sebenarnya berbeda. Ini berdivisi lisensi sebetulnya, sedangkan kita tuh minta tolongnya ke bagian divisi divisi partnership. Nah, nanti dari divisi partnership itu mereka harus lempar lagi ke divisi lisensi untuk di ini. Itu prosesnya agak panjang. Jadi kalau sebisa mungkin langsung dulu aja dicoba ya. Ya, karena itu masuk ke Mbak Hilman ini ada pertanyaan setiap hidup ke laptop selalu keluar connection client. Karena memang itu jadi auto run ya. Nah, jadi kalau mau di disable ini mestinya ada settingannya sih. Masuk ke bagian ya di sini masuk ke bagian license tool coba. Di sini deh. Kita coba dulu ya. Oke, di sini nggak ada. Di bagian setting coba ya. Nah, kalau di bagian setting ini bisa cek di Hmm, 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 hmm. Oke, mungkin gini aja. Yang paling gampang itu
buka apa ya? Kalau nggak salah di Task Manager ya. Saya nggak tahu nih soalnya saya baru pakai Windows 11 tuh ini ya, baru sekarang ini. Coba kita masuk ke Task Manager, kemudian ada Startup Apps, ya Startup Apps. Kemudian masuk ke ada nggak Connect Client di sini? Nah, mungkin ini bisa di disable aja, disable. Teman-teman kalau ada cara lain bisa di-sharing ya. Kalau misalnya ketemu ada cara yang lain. Nah, tapi biasanya setiap aplikasi yang otomatis yang otomatis jalan setiap kita buka Windows itu eh, diaturnya dari Task Manager ini sekarang. Itu detail. Coba dulu aja. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang punya solusi lebih pas, bisa di-sharing. Dicoba dulu di disable di sana ya. Oke. Nah, eh jadi menjawab pertanyaannya Mas siapa tadi itu? Mas Alfred ya, cara ngecek bahwa license studinya aktif. Jadi pastikan di sini masuk ke bagian license tool ya. License tool nanti ada kalau misalnya kita ada ngejalanin produk, misalnya Start Pro, itu nanti di sini terlisting Start Pro. Ini karena belum selesai aja yang installnya, belum belum selesai install, belum pernah menjalankan, jadi belum terlisting. Nanti kalau sudah, di sini mestinya ada tulisan ada produknya ya di entitlement. Itu Start Pro, lalu sorry, yang ini nih. Ya, Start Pro, lalu license type-nya di sini academic ya. License type-nya academic itu. Itu berarti sudah oke. Tapi kalau belum, teman-teman coba di sini pilih tools lalu refresh policy ya, begitu. Ya. Di refresh policy nanti dia akan ngecek ulang eligibility-nya eh, sampai pokoknya di sini license type-nya muncul academic gitu. Nanti ketika kita membuka Start Pro-nya itu di bagian atas itu nanti ada tulisan academic license. Seperti itu aja sih. Ya, nanti dicoba dulu. Kalau misalnya memang masih masalah, kita bahas di pengayaan yang lain deh ya. Pengayaan yang lain. Oke. Ya, mungkin itu dulu ya pembahasan kita mengenai lisensi. Ini kita rekam. Saya akan taruh di playlist, salah satu playlist di LMS kita, di rekamannya. Ya. Nanti bisa, kalau ada teman-teman yang bertanya mengenai lisensi, rekaman ini bisa teman-teman share ya. Teman-teman share ke yang mungkin nggak hadir hari ini. Oke ya, jadi buat nyicil mungkin bisa di-download dulu aja software StatPro dan Archicad-nya. Gitu. Jadi nanti tinggal aktifkan aja, karena dia nggak dihitung dari tanggal kita install ya, enggak. Lisensi itu dihitung dari tanggal aktivasinya. Jadi walaupun misalnya kita download dan installnya itu sekarang, tapi aktivasinya misalnya bulan Juni misalnya ya, baru diaktifasi, ya itu berlakunya nanti sampai Juni 2025 gitu.
walaupun kita installnya sekarang, ya. Oke, Archicad. Hah? Archicad sudah saya aktifasi demo. Aktivasi demo. Kira-kira berapa lama? Harusnya sih nggak nggak demo ya. Bisa langsung education gitu. Nanti teman-teman ya gini deh. Nanti kan ini seminggu seminggu kemudian pasti ada teman-teman yang sudah aktif ya eh, lisensinya. Itu nanti tolong bisa share ya tipsnya kayak apa nanti ya. Mungkin di sesi ini selanjutnya deh. Atau kalau misalnya mau sharing sekarang sudah ada yang aktif mungkin eh, bisa ketik satu ya nanti atau nanti pas di grup saya buat polling gitu biar saya tahu kalau misalnya sudah ada yang berhasil mungkin di sesi berikutnya pengayaan berikutnya kita sharing masalah lisensi ini ya. Ini agak sedikit tricky gitu. Nah, kebanyakan teman-teman yang sudah apa teman-teman yang melakukan mencoba mengaktifasi lisensi Bentley Edukasi ini nggak semuanya tahapan tadi dilakukan, baru setengah jalan, terus nungguin, terus nanya kok punya saya belum aktif. Ya, biasanya baru baru setengah jalan aja, baru setengah jalan belum selesai, karena connection kliennya aja belum diaktifkan gitu ya. Jadi pastikan sampai eh, step yang terakhir tadi. Oke, baik. Ini masih lama kayaknya. Oke, mungkin saya mau lanjut dulu ke pembahasan template ya. Jadi tadi saya tuh terinspirasi dari pertanyaannya siapa tadi di grup ya? Hah? Thailand. Oh ya, gimana ya? Tapi aksaranya Thailand, nggak bisa dirubah ke English gitu. Kalau masih bisa diikutin, nggak apa-apa, diikutin dulu aja. Yang penting aktif. Jadi apa? Mungkin bahasa kalau bisa ditranslate ke English atau Indonesia, ya. Jadi nggak apa-apa. Selama studinya aktif itu ini. Karena gini, mungkin waktu milih eh, waktu milih perusahaan tadi kan ada Aplikat sama Piranusa ya. Karena Aplikat itu ada Aplikat Thailand soalnya. Saya khawatirnya nih untuk yang apa? Untuk yang mana sih tadi di sini ya. Nah, ini ki Aplikat Co.Ltd. Ini tuh internasional karena asalnya Aplikat itu dari Thailand ya. Walaupun sebenarnya Aplikat itu ada di beberapa negara kayak di Singapura ada, di Malaysia ada, di Indonesia ada. Nah, tapi kalau Piranusa itu cuma ada di Indonesia. Makanya saya sarankan kalau bisa pilihnya Piranusa aja ya, untuk menghindari tadi itu. Tapi kalau sudah terlanjur, selama masih bisa diaktifasi, aktivasi aja kalau apa. Itu masalah bahasa aja kok. Nanti eh, waktu installnya ini kan downloadnya nih, installernya ini kan ya, INT. INT itu internasional, berarti bahasanya bahasa Inggris gitu. Tetap bahasa Inggris waktu ke dalamnya. Oke. Ya, sebentar saya tadi tuh ngelihat ada pertanyaan dari siapa ya. Oh iya nih dari Mas Bagas Prakoso ya. Tadi dia mencoba membuat dimensi di layout untuk tugas duanya. Tugas dua itu tanggal 21 ya, hari Minggu eh, selesainya. Eh dia coba mendimensikan, membuat dimensi tapi dari grid. Nah, di situ saya menjelaskannya
karena grid itu adalah objek yang paper space, ya. Jadi ketika kita ngasih dimensi dari grid satu ke grid lain, itu yang diambil adalah dimensi-dimensi kertas gitu. Wajar aja kalau dia jadi kecil sekali, bukan bukan objek. Nah, makanya eh, ini sekedar tips aja. Mungkin saya ke dataset ya, biar biar jelas. Ya, kan kita punya dua template ya, nih, untuk layout sama untuk modelnya. Ya, ini saya buka dulu. Oke, sebentar. Saya buka pakai 2023 aja deh. Nggak bisa ya. Oke, kita sign in. Mungkin teman-teman sudah nggak bisa lagi akses 2023 pakai trial sih ya. Jadi saya menyesuaikan aja. Sorry, 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 sorry. Ini pakai akun akun normalnya ya. Akun normal saya, akun ah, lisensi. Ya. Misalnya teman-teman punya source data ya. Source datanya saya ambil eh, kalau untuk Archicad demo bedanya sama yang student apa? Nggak, nggak, nggak ada beda sih. Bedanya cuma kalau demo itu watermarknya kalau nggak salah demo ya. Kalau student itu watermarknya akademik gitu. Ada watermark gitu loh. Lalu kalau demo itu ada limitasinya berapa? 30 hari mungkin? Saya lupa ya. Tapi kalau student itu bisa sampai 1 tahun. Itu aja sih. Itu aja. Jadi demo itu sebenarnya komersial, ya, versi komersial, eh, komersial yang apa ya, yang ya untuk kerja komersil ya. Sedangkan education atau akademik itu untuk belajar. Nah, kalau tidak salah, demo itu tidak bisa nyimpen. Ya, demo itu nggak bisa nyimpen, cuma bisa ngeload aja gitu. Dia kalau save atau ngeplot itu nggak bisa. Tapi kalau versi student itu bisa. Tuh. Lalu untuk demo itu juga nggak bisa collab ya, dia nggak bisa kolaborasi. Ini sepengetahuan saya. Nanti kalau misalnya kadang-kadang software itu berubah-ubah sih kebijakannya, jadi nanti boleh di ini aja, boleh divalidasi lagi ya eh, pernyataan ini. Kalau student ya tentunya bisa open, bisa save, itu bisa. Ngeplot juga bisa, terutama plot ke PDF ya. Oke, ini saya masukkan misalnya sumber data ya, misalnya sumber data. Wait, 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 wait. Data set. Oke, di mana ada sumber data? Sini ya. Oke, floor plan aja. Tapi teman-teman jangan pakai yang ini ya, tugasnya. Tugasnya pakai yang lain kan banyak data-data kayak gini di internet. Oke, ini hapus saja ini. Saya nggak perlu. Kemudian ini saya explode supaya saya bisa resize ya. Karena kalau ini nggak bisa di resize nih. Kalau belum di explode, ini nggak bisa di resize. Coba nih, bisa nggak? 260, 260 cm. Oh, bisa ya? Oke, bisa.
Kemudian saya save as supaya nggak keganggu nih. Taruh desktop aja. Nah, di sini untuk grid, kalau saya sarankan, grid itu boleh, nggak apa-apa dipakai di layout. Itu nggak masalah. Jadi ada dua pilihan sebetulnya. Teman-teman bisa gunakan blok yang sudah ada di template seperti ini. Jadi ini tuh ada ini dinding ya untuk dinding karena grid tuh biasanya ditaruhnya di dinding atau di kolom, ya kan? Di dinding atau di kolom. Nah, ini ada grid, ada dinding, ini dinding untuk luar, ini dinding untuk dalam. Jadi idenya itu sebetulnya begini. Hmm, yang luar, saya yang luar dulu ya. Ya ini sebelah kiri, yang ini sebelah atas, yang ini sebelah kanan, gitu ya. Sebenarnya ini kalau mau diputar-putar juga nggak masalah. Ini saya copy aja, taruh di sini. Ya, nanti keikut tuh. eh, ini sebetulnya guideline ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini di dalam. Nah, ini adalah guideline, ya, guideline. Cara membuatnya gampang ya, tinggal T. Nanti pastikan ada plus-plusnya seperti itu. Tinggal dibikin seperti ini. Nah, ini guideline. Jadi guideline itu sudah jadi bagian geometri di SketchUp gitu ya. Walaupun dia bukan geometri nyata, tapi cuma konseptual aja imajiner. Karena kan nggak akan keluar gitu ya. Waktu kita bangun grid itu, titik-titik ini nggak akan keluar. Nah, ini di resize di scale, pakai scale, ya begini misalnya. Ini contoh aja. Jadi buat supaya teman-teman ada ide. Kemudian yang atas saya pakai yang ini. Ini contoh aja ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nggak mau sejajarkan nih kan di sini oke rapet, tapi begitu sampai atas itu agak menceng dikit. Nah, tinggal disesuaikan aja ya. Caranya ya tinggal pilih, lalu pilih rotate tool yang ini. Ya, kemudian dari sini klik, dari klik di sini, kemudian ratakan di sini. Nah, ini akan lebih kalau mau di move, kemudian yang sebelah kiri, sebelah kanan, ini saya pakai yang ini. Ya, saya mungkin nggak sampai selesai ya untuk ininya. Ini cuma ide aja. Lalu mungkin representasi untuk yang interior saya pakai yang ini pakai kopas aja, sistem kopas. Ya, seperti itu. Mungkin yang eh, vertikalnya saya pakai yang ini. Nah, jadi kemanapun kita resize, si apa eh, guideline ini keikut terus ya. Dia keikut terus di sini, gitu. Ini biar nggak ganggu, mungkin kita bisa pindahkan ini supaya dia
gridnya nggak keganggu ini, kita pindahkan agak jauh. Nah, biar dia clean ya. Jadi yang ada di tampilan ini itu hanya grid-gridnya si dinding kita ini aja. Oke. Ya. Oke, saya nggak akan model semua karena ini cuma eh, ide aja. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat entity info, ini Vokalinya. namanya, nama komponennya adalah wall interior. Ya, ini juga sama. Semua yang ada di dalam itu namanya wall interior. That's why ini ada 7 di model ya. Artinya ini kalau kita lihat ini ada 7 semuanya. Sedangkan yang ini adalah wall exterior. Ya, artinya ini kalau karena dia komponen, kita eh, kalau sudah disusun seperti ini, ya, misalnya ini tingginya 4 meter gitu ya. Nah, semuanya otomatis sudah eh, keikut semua karena dia komponen. Gitu ya. Jadi double klik masuk dulu ke dalam komponennya lalu angkat. Begitu juga yang interior, dalam ini kita masuk dulu, misalnya 3 meter seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini, ini grid ini masih masih keikut ya, masih keikut seperti ini. Nah, tentunya seperti yang sudah kita bahas, ini masih sendiri-sendiri. Jadi kalau mau disatuin, kita bisa gunakan solid. Ya. Kalau ini sih sudah pasti solid ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini semua solid semua otomatis. Walaupun ada titik-titik ini. Jadi grid apa guideline ini nggak dihitung geometri dia. Jadi ya tetap solid walaupun ada masuk ke dalam objek. Jadi kita tinggal bisa satukan dengan solid tools. Pakai apa? Pakai union ya. Sorry, pakai union. Ini misalnya. Ini, 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 ini. Ya, ini contoh aja. Escape. Kemudian yang eksterior juga kita satukan seperti ini. Nah, di sini gridnya masih apa? Guideline-nya masih kesimpan di situ. Gitu ya. Nah, seperti biasa ini karena biasanya kan kita masukkan ke CAD ya. So, ini kita masukkan ke CAD, jadi kita bisa off-kan. Lalu teman-teman di sini kan pakai eh, nah, denah seperti ini. Nah, biasanya kalau denah, di sini settingan scene-nya, denahnya itu guideline-nya mati. Jadi kalau mau dihidupkan lagi, view guide. Seperti itu. Lalu di-update. Pilih Save as New Style. Oke. Lah, anggaplah kita simpan ya. Kita simpan, save. Nah, ini saya sudah bikin backupnya ya. Saya taruh reference model ini, sudah saya bikin backupnya. Sekarang coba kita buka yang layoutnya. Ya. Kita sekarang masukkan nanti eh, ke layout. Mungkin biar ada kelihatan bentuknya, kita kasih lubang ya. Misalnya di bagian depan ini, ya ini kira-kira aja lah. Ya. Kira-kira aja. Masuk dulu ke dalam. Di sini kita buat semacam pintu. Nah, ini kan ada pintu sebenarnya ya. Tuh, biar kelihatan nanti bedanya. Ya, mungkin di sini ada sedikit. Sorry. Nah, seperti itu. Ya. Di sini juga. Ini contoh aja ya, tapi harusnya kita ngikutin eh denah sebetulnya. Ini ada top, lalu frontnya. Kalau front mungkin nggak kelihatan ya. Front itu grid nggak perlu dihidupkan karena nggak kelihatan dia ada di bawah. Mungkin lebih cocok kalau bentuknya gridnya yang seperti ini. Grid elevasi ya kalau. Hmm.
Ini contohnya aja. Misalnya kalau ada dua lantai, nah, lantai duanya dari sini, nah ini mungkin bisa kita kita gunakan seperti itu. Ya. Nah, oke ini kita simpan lagi ya, kita simpan lagi. Oke, tadi kita sudah buka layoutnya. Mana tadi? Oke, layoutnya. Nah, ini kan template-nya sudah ada predefined seperti ini ya. Nah, ini tinggal buka di dokumen setup, reference, ini kita relink. Relinknya dengan yang backup punya tadi kita ya, yang ini berarti open. Oke. Nanti kalau sudah, silahkan dicek nih. Oke, ini kayaknya lupa diupdate nih, harusnya diupdate dulu nih. Kita cek dulu ya. Ini modelingnya seperti ini. Sorry, ISO. Nah, ini mungkin diupdate satu-satu deh. Ya, diupdate satu-satu. Top, front, right. Ini juga belum di ini untuk denah. Jadi, nah mungkin denah, ya tentunya kita perlu hidupkan guide-nya. Jadi ini diupdate lagi ya, diupdate lagi. Oke, update. Section satu, section 2, ini shadow. Shadow mungkin, oke kita save aja dulu. Nah, di sini di layoutnya kita update. Loh, kok nggak ngupdate dia? Wait a minute. File, sebentar ya. Ini jangan-jangan belum terupdate. Oke, file. Loh, perasaan tadi saya udah save as ke desktop ya. Waduh, hilang. Teman-teman tolong kirimin ya. Ini saya punya saya malah kehancur gini. Oke, ini saya close aja deh. Sorry, 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 sorry. Ini berarti saya selamatin dulu deh. Coba ya. Sorry, sorry teman-teman. Ini berarti tadi belum kita coba. Oh iya, nggak selamat. Coba yang ini. Nggak selamat juga. Nggak selamat. Oke. Kayak gini aja deh. Model satu, no. Ini saya save as ke desktop.
Yes. Saya nggak tahu kenapa ya, padahal tadi sudah di save as ke desktop ya, tapi ternyata nggak terupdate itunya. Tapi no worry, kalau nggak salah saya punya backupnya nih. Reference model yang ini tuh sama kayaknya. Coba kita masuk aja ya. Replace, ini saya hapus. Coba kita lihat. Mudah-mudahan ada backupnya. Oke, selamat, selamat. Ya, nah jadi yang di desktop tadi sudah terupdate. Kita tinggal update di layoutnya. Ini ada tulisannya out of date. Ini tinggal di update. Nah, seperti itu. Nanti di setiap halaman ini semuanya sudah updated ya, termasuk termasuk analisis bayangannya juga ke update. Nah, di sini memang kita perlu bener-benerin ya, bener-benerin karena ini semua merah-merah nih. Ini merah-merah semua. Jadi karena SketchUp ini belum fully BIM, so ada beberapa adjustment walaupun kita sudah bikin template itu sulit banget kalau harus otomasi sepenuhnya. Jadi tetap kita harus ada yang perlu kita adjust ya. Contoh misalnya dari sisi skala ya, skala. Nah, ternyata skala yang sudah kita set up 1:50 ini terlalu besar karena ukuran bangunan kan beda-beda ya. Beda-beda. Jadi ini kita harus pilih lagi, adjust lagi di layoutnya itu oke. Oke, oke, oke. Mana scale di sini? Oh, ini. 1:100 misalnya. Oke. Tapi ini masuk ke plan. Harusnya ini keluar ya. Oke, sebentar. Ini scene-nya. Wah, ternyata ada bug nih teman-teman. Harusnya ini keluar nih. Ya, teman-teman mungkin ada yang keluar ininya. Coba saya save as lagi deh. Agak aneh nih. Di sininya muncul. Tapi di layoutnya hilang. Save as lagi aja ya. Saya mungkin dua gitu. Dua ya. Kita replace lagi di reference-nya drilling. Pilih yang dua. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Oh, oke. Karena ini sepertinya settingan renderingnya ya. Jadi eh, kalau di sini ada paper ya. Oh no, 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 this rendering. Nah, di sini viewportnya soalnya saya setting low. Jadi mungkin nggak kelihatan gara-gara ini. Jadi di settingnya aja viewport dibikin coba medium dulu. Bisa nggak? Keluar nggak? Nggak bisa ya. Coba hide. Hmm. Saya nggak tahu. Tapi kalau di versi sebelumnya itu keluar ya, teman. Di versi keluarnya nggak, di versi sebelumnya itu nggak masalah. Keluar-keluar aja dia. Tuh, ini baru keluar tuh. Di keluar hilang lagi. Ya, maksud saya gini, mungkin ini masalah versi aja. Di 2023 mungkin masih bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya muncul grid seperti itu, ketika kita kasih dimensi, itu nanti akan ikut grid yang objek ya. Karena sebetulnya grid yang kita buat itu adalah bagian dari objek SketchUp gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mau, ini kan 1:100 ya. 1:100 ya. Kalau mau dibuat grid dari layoutnya, saya akan coba
curhatin nih masalah guideline yang nggak muncul di layout, itu bug itu ya. Harusnya keluar tuh. Misal saya tambahkan scrapbook di sini, hmm, untuk gridnya di mana ya bagusnya ya? Nah, inilah contoh ya. Jadi ini saya tarik ke sana, ya kan? Ini sebenarnya kalau bikin grid gini enaknya grid grid si layoutnya di apa dihidupin soft grid. Nah, ini lebih lebih nyaman sebetulnya. Ya, jadi contoh ini ini mungkin di pinggirin dulu ya. Teman-teman kalau mau ngepasin ini ujung ini dengan ujung grid sini, tipsnya adalah kita pindahkan gizmo ini, pindahin dulu ke ujung ya. Kemudian pastikan di sini grid snap supaya ini bisa kayak gitu. Ya, sehingga ini contohnya ya. Nah, ini jangan langsung ditarik ya. Ini kalau langsung ditarik di scale seperti ini tuh dia langsung gepeng ininya. Jadi kita masuk dulu ke dalam, double klik, lalu ini di move pakai amannya sih pakai keyboard aja supaya sejajar. Tekan shift, tahan, kemudian panah gitu ya. Lalu bagian garisnya baru di scale apa ditarik manual seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, ya. Ini boleh di copy ke sana. Nah, ini kalau didimensikan, kita coba kasih dimensinya. Dari sini, misalnya. Nah, ini nanti, ya karena grid ini adalah objek dari paper space gitu. Dia objek kertas, bukan objek yang sebenarnya. Tapi kalau kita pakai grid dari SketchUp-nya, itu biasanya dia langsung terbentuk eh, apa namanya dimensi yang sesuai gitu. Itu ya maksudnya idenya seperti itu penjelasan yang tadi. Nah, eh, di sini mungkin coba kalau kita pilih di bagian dimension style ini auto scale-nya kita off-kan ya. Kemudian ini mungkin dicoba eh, 1:100 disesuaikan dengan gambar. Nah, ini kan ukurannya udah baru dia bisa sama dengan yang ini ya, dengan denahnya. Nah, cuma kekurangannya adalah dia nggak ngeling. Artinya kalau misalnya tiba-tiba apa namanya, misalnya geser gitu ya. Jadi kalau ini misalnya geser aja 1 meter, geser 1 meter ya, kemudian di save, ini contoh aja ya. Ya, maka dia nggak akan ikut geser gitu ya. Ininya nggak akan ikut geser karena memang lepas gitu. Tapi kalau misalnya dia, ini contoh, oke, ini mungkin saya undo dulu ya, simpan lagi, ini di update, update. Saya bikin satu contoh eh, dimensi satu di apa, satu di gridnya layout, satunya di objek seperti ini. Kita bisa snap ke midpoint sebetulnya di as ya, as ke as. Ya, jadi dia snapnya itu di geometri gitu. Ini sudah sesuai nih. Kalau ini 7,96 nih,
Ini sudah sesuai. Jadi kalau kita geser ya 1 meter gitu, katakanlah. Ini juga mungkin kita geser ke sana, 1 meter, disimpan. Nah, ini kalau kita update, ya tentunya ini ngikut gitu. Ini enggak, itu sih kekurangannya. Kalau kalau ada update dia nggak akan dinamik ini. Dimensinya kita mesti atur lagi gitu ya gridnya, karena dia nggak bukan bagian dari objek. Nah, jadi kalau misalnya kita mau dimensiin ke objek-objek yang ada di kertas, kita harus samakan skala skala si dimensi ini dengan skala gambar. Dalam kasus ini kan 1:100, jadi kita harus matikan auto scale-nya, kita atur ke 1:100. Seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau mau cepat sebenarnya tugas 2 bisa gunakan template ya. Nah, ini karena semua sudah diakomodir nih. Ya, ini tinggal di setting mininya aja sebetulnya. Setting skala ya. Ini skalanya 1:100. Wait, 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 wait. Kok 1:100-nya nggak sama ya? Oh iya benar, 1:100. Ini mungkin 1 banding ya 200 ya harusnya. 1:200. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya mau diketengahin, ini sayangnya belum ada fitur yang bikin dia auto center gitu ya, belum ada. Jadi kita memang harus akal-akal ini kayak gini dulu, kemudian nah, gitu. Lalu ini disempitin di sini. Ya, jadi tapi ini ya apa namanya kerja di awal aja. Ketika ada berubah-ubah, ini sudah konsisten. Nih kalau merah seperti ini, teman-teman harus baikin dulu ya. Jadi caranya ini harus di buntutnya harus di connecting ulang ya. Tinggal double klik aja. Nanti di sini kita double klik lagi sampai kita bisa tangkap buntutnya. Ini nggak dapat soalnya. Sampai dia ada tulisan scale-nya 1:200. Ini juga sama. Ini double klik. Seperti itu. Nanti dilakukan hal yang sama di viewport yang lain sampai bersih. Kalau sudah di save dan ekspor ke PDF kumpul. Begitu. Ya, ya mungkin itu aja dulu aja pengayaan kita untuk hari ini. Ya, insya Allah kita lanjut di hari Senin. Eh, Kemungkinan pematerinya beda lagi. Untuk schedule oleh Mas Gede nanti mungkin masuk pengayaan ya nanti ya. Karena yang jelas kalau kita lihat jadwal sih, oke, masih ada hari Senin sama Selasa. Mungkin Mas Gede nanti untuk isi schedule bisa dilakukan di tanggal 29-30 ini. Nanti tanggal 1 baru mulai apa namanya? Baru mulai Archicad ya. Tapi kita lihat kalau misalnya memungkinkan ya kita lakukan di tanggal 26 27 why not gitu ya. Karena kalau ngelihat schedule itu sudah agak sulit ya kalau kita ngerubah itu mesti turun-turun-turun gitu. Ya. Karena kalau di schedule itu kan Archicad dimulai tanggal 29 ya kalau tidak salah ya. Gitu. Ini gimana cara balikinnya? Oke. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk hari ini. Ini hari malam Sabtu ya. Ya, ini saya stop recordingnya.